Salam, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pendengar dan pemirsa dari acara Jesus Live yang ada di Gereja Smart People Church. Saya percaya hari ini Bapak Ibu adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang penuh dengan anugerah dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Tapi itu sore, pagi, atau malam Bapak Ibu ketika menyaksikan video ini, saya percaya Bapak Ibu adalah orang-orang yang terus akan bertumbuh dalam Tuhan, karena saya percaya Bapak Ibu adalah orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Tapi itu kita akan kembali bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan di bagian saya tentang khotbah Tuhan Yesus di Bukit. Kita akan terus melanjutkan apa yang menjadi pembahasan kita beberapa hari ini, dan saya akan melanjutkan. Dan sebelum kita memulai, kita akan terlebih dahulu kembali menyembah Tuhan. Berikanku hati seperti hatimu. Berikanku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku hatimu. Bapak, kami bersyukur kalau hari ini kami hidup dalam pengampunan Tuhan. Kami hidup dalam anugerah dan cinta kasih Tuhan. Dan hari ini Tuhan, sebelum kami belajar bersama-sama tentang kebenaran firman-Mu, kami bersafat bersama-sama untuk banyak orang di luar sana Tuhan yang saat ini belum mendengar atau belum merasakan kasih karunia pengampunan dari Tuhan. Tapi itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan menjangkau mereka melalui siapapun umat-Mu di gereja ini Tuhan, sehingga banyak orang dimenangkan karena anugerah kasih karunia Tuhan, di mana dunia membutuhkan kasih Tuhan yang besar berkaitan dengan pengampunan ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan karena mereka mengenal Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan. Dan dunia ini dipenuhi dengan kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.
Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya percaya hari ini kita terus dipenuhi dengan anugerah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan saya percaya Bapak Ibu terus menjadi orang-orang yang antusias. Antusias itu dari bahasa Yunani yang dipenggal dari dua kata, yang artinya dari kata an itu in, di dalam. Antusias itu dari kata theos. Jadi orang yang di dalamnya ada Tuhan. Jadi orang-orang yang hidupnya antusias itu adalah orang-orang yang memang mengakui keberadaan Tuhan dalam dirinya. Itu pasti menjadi orang-orang yang antusias dalam hidupnya. Nah, kalau kebalikannya orang-orang yang tidak antusias, tentunya pasti adalah orang-orang yang memang Tuhan tidak bertata dalam hidupnya. Nah, mungkin Bapak Ibu yang bertanya, kok banyak orang-orang yang bersemangat Pak Thomas, hidupnya antusias? Nah, bisa saja terjadi, tapi itu mungkin antusias yang tidak kekal atau tidak lama. Istilahnya mudah terpengaruh oleh situasi. Nah, saya percaya sore hari ini Bapak Ibu adalah orang-orang yang antusias di dalam Tuhan, artinya orang-orang yang dipenuhi dengan roh Tuhan, sehingga ketika terus kita belajar kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu tidak akan pernah menjadi orang-orang yang bosan. Karena saya tahu bahwa kebenaran firman Tuhan ini akan selalu menyegarkan roh kita, bukan hanya jiwa kita saja, tetapi roh kita, sehingga kita akan selalu merasa fresh ketika kita selalu memakan kebenaran firman Tuhan. Siapapun pembicaraan, siapapun pengajarnya, itu akan menjadi hal yang sama untuk menyegarkan roh kita. Amin. Dan sore hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan berkaitan dengan apa yang jadi bagian saya, itu tentang khotbah Tuhan Yesus di bukit. Dan kita akan melanjutkan kembali apa yang menjadi pembahasan kita. Kita sampai kepada Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-7. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ini saya yakin Bapak Ibu pernah membacanya. Tetapi apa yang kita baca ini ketika kita berulang kali, kan pasti ada sesuatu yang baru. Puji Tuhan. Dan kita akan melihatnya kembali bersama-sama. Boleh ditampilkan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sekali lagi saya bacakan untuk kita semua. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Bapak Ibu, saya harus sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa perkataan Tuhan Yesus ini adalah perkataan yang agung, perkataan yang luar biasa, perkataan yang besar, perkataan yang dahsyat. Karena ini berkaitan dengan yang namanya pengampunan. Nah, Bapak Ibu, di dalam Matius pasal 18 ayat 35 dikatakan, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaraku dengan segenap hati. Artinya adalah bahwa Tuhan itu sudah memberikan pengampunan kepada kita secara murah hati. Nah, dia Tuhan memberikan pengampunan kepada kita itu dengan begitu murahnya kepada kita, sehingga Tuhan mau dalam hidup kita juga memberikan pengampunan atau kemurahan hati itu kepada orang lain, Bapak Ibu. Memang hal ini bukan sesuatu yang mudah, tetapi sekali lagi kalau firman Tuhan berkata sesuatu perintah kepada kita, bukan berarti Tuhan itu tinggal diam. Tuhan pasti memberikan solusi. Tuhan pasti memberikan kekuatan bagi kita untuk melakukan. Bapak Ibu, sebelum kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bersama-sama, saya teringat sebuah kesaksian yang dahsyat buat saya tentang kemurahan hati ini, tentang pengampunan. Jadi satu kali ketika saya pelayanan di Papua, saya pernah pelayanan di Papua tahun 2004 sampai 2006 ya, 2 tahun di sana. Singkat cerita, saya pernah bertemu dengan satu ibu yang merupakan jemaat Tuhan yang ada di sana, dan dia bercerita kepada saya begini. Saya tahu, singkat cerita gini, ibu ini anaknya bermasalah. Bermasalahnya begini, saya minta maaf ya. Jadi si anak ini pernah kemudian dia berhubungan dengan salah satu hamba Tuhan lah, begitulah. Kemudian singkat cerita, hamba Tuhannya ini dia didisiplin dan tidak melayani begitu.
dan akhirnya sampai anak ini pun tidak dinikahi. Nah, apa yang terjadi bertahun-tahun kemudian, ya anak ini juga punya anak begitu, dan si anak ini, ya anaknya dari anak ini kemudian diambil oleh neneknya menjadi anaknya. Dan yang menarik ketika ini sudah peristiwa bertahun-tahun ya, dan kemudian si ibu ini datang kepada saya, dia bilang begini sama saya, kakak hamba. Nah, orang Papua itu manggil kalau orang belum menikah itu adalah kakak hamba. Kalau sudah menikah dipanggilnya, kalau ibu ya ibu hamba, kalau bapak ya bapak hamba. Dia bilang gitu sama saya kan belum menikah waktu itu, kakak hamba, saya mau ke kota ini, saya tidak sebutkan kotanya. Loh ngapain ibu? Saya tanya, saya mau bertemu dengan si A. Si A ini maksudnya adalah nama hamba Tuhan itu. Loh kenapa? Dia bilang gini, kakak saya tidak mau berdosa sama Tuhan. Maksudnya selama ini saya, hati saya itu sakit, hati saya tidak terima. Tetapi saya harus tahu bahwa saya tidak mau berdosa di hadapan Tuhan. Saya harus bisa mengampuni. Jadi saya harus datang ke Bapak itu dan saya harus melakukan pemberesan. Bapak Ibu, eh, ketika saya mendengar itu hati saya hancur. Saya kalau masih ingat ini masih hancur hati saya. Kenapa? Yang menjadi objek kesalahan adalah anaknya dan bisa dibilang keluarganya dia. Tetapi bertahun-tahun dia bergumul dan akhirnya dia menemukan satu titik balik dalam hidupnya. Dia berkata, dia yang mau datang ke kotanya si bapak ini dan mau melakukan pemberesan atau istilahnya berdamai dengan bapak ini. Harusnya kan yang berdamai, dia yang melakukan kesalahan ya. Tapi si ibu inilah yang kemudian punya inisiatif untuk datang dan berdamai. Disitulah hati saya tuh rasanya hancur, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya melihat bagaimana hatinya untuk mau memberikan pengampunan, ya, dengan murah hatinya dia istilahnya, walaupun dengan satu effort yang besar melawan dirinya yang harusnya dia sakit hati, tapi dia yang mengampuni. Ini menjadi sesuatu yang tidak mudah. Tetapi yang saya bilang tadi, ketika Tuhan memberikan satu perintah, pasti Tuhan berikan kekuatan. Dan yang dia sampaikan kepada saya, akhirnya dia lakukan. Dia pergi ke kota itu, dan akhirnya berdamai. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Singkat cerita, keluarganya mengalami satu blessing yang luar biasa. Adik dari si anak perempuan tadi yang dirugikan tadi, akhirnya dia bisa bekerja dan diterima menjadi salah satu ASN di kota di Papua sana, dan adiknya diterima di salah satu perguruan tinggi yang cukup terkenal di Jawa dan akhirnya sekarang menjadi salah satu pejabat yang ada di kota itu. Dan ibunya pun hidupnya dipulihkan luar biasa. Dari kejadian itu Bapak Ibu, saya sangat kagum dengan Tuhan, dengan apa yang sudah terjadi, bagaimana kuasa kemurahan hati yang berkaitan dengan kemauan untuk mengampuni menjadi sesuatu yang luar biasa, yang kalau Tuhan ngomong itu pasti sesuatu yang hebat bisa terjadi. Makanya kalau tadi firman Tuhan sudah kita baca, berbahagialah orang yang murah hati gitu ya. Betul? Itu kan murah hati karena mereka akan beroleh kemurahan dari Tuhan. Dari kesaksian tadi sudah bisa membuktikan bagaimana orang yang murah hatinya, yang mau dengan murah hati, saya bilang tadi, harusnya dia sakit hati, tapi dia dengan murah hati memberikan pengampunan. Akhirnya Tuhan memberikan kemurahan untuk hidupnya. Kita boleh bertepuk tangan untuk Tuhan kita yang besar. Amin. Dan saya yakin hal-hal semacam ini akan menjadi kesaksian di antara gereja ini. Bapak Ibu, kita akan belajar sekali lagi tentang kebenaran firman Tuhan ini. Setelah kita melihat tadi ada satu kesaksian dasar, kita akan belajar. Bapak Ibu, kata murah hati di dalam bahasa Yunani-nya itu menggunakan kata eleemon, yaitu secara literal atau pembacaan secara bahasa Indonesia, bahasanya eleemon gitu ya. Artinya murah hati. Tetapi kita harus ingat kembali bahwa Tuhan Yesus waktu menyampaikan pengajarannya atau hidup hari-harinya Tuhan Yesus itu tidak menggunakan bahasa Yunani, tapi menggunakan bahasa Aram atau bahasa hari-hari yang dipakai oleh masyarakat Yahudi waktu itu. Dan kata bahasa Aram
yang dipakai untuk kata murah hati adalah keset. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu dengar kata keset, asumsi kita dalam tata bahasa Indonesia adalah alas yang dipakai untuk membersihkan kaki kita yang biasa ditaruh di depan pintu itu keset gitu ya. Nah, tetapi bukan itu artinya tentunya karena keset yang dimaksud itu artinya sangat lebih dalam daripada hanya sekedar murah hati yang bersifat emosional. Jadi emosional itu artinya kita bisa bermurah hati tetapi hanya sekedar karena orientasinya diri kita, kasihan yang biasa-biasa saja. Seperti misalnya kita melihat seorang pengemis yang ada di pasar begitu ya, dia dengan gaya yang begitu memelas, walaupun banyak juga pengemis yang di pasar ternyata hanya pura-pura Bapak Ibu ya. Mereka pura-pura bawa anak, padahal ada juga yang pernah kasusnya saya lihat itu anaknya pinjem sama orang gitu ya. Jadi pura-pura gendong anak, ternyata anaknya itu adalah anak pinjaman. Ada juga yang pura-pura pincang atau pura-pura terluka dengan kaki yang cacat dan digores dengan apa namanya, betadin atau apa yang warnanya merah sehingga sepertinya dia terluka atau tidak bisa jalan begitu Bapak Ibu. Dan saya pernah lihat dengan mata kepala saya sendiri karena saya dulu dari Bandung, ada orang yang demikian ternyata ketika sore dia itu akhirnya dijemput sama anaknya dan dia sehat. Wah, ada pemandangan itu membuat saya geleng-geleng kepala. Ternyata, mereka memanipulasi kemalasan mereka untuk bisa memanfaatkan kemalasan mereka untuk menipu banyak orang. Nah, kadang-kadang kan ketika orang yang lewat akhirnya sepertinya mereka merasa kasihan. Nah, melihat kondisi kayak gitu. Nah, kasihannya ini Bapak Ibu sehingga memberi. Nah, itu namanya kita, apa namanya, murah hatinya masih bersifat emosional, lahir dari pola pikiran kita. Nah, Bapak Ibu, kata murah hati yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus tidak semacam itu tentunya. Karena kita akan melihat bersama-sama artinya yang begitu dalam, saya akan membacakannya untuk kita semua. Kata keset itu artinya begini. Keset itu artinya adalah kemampuan untuk menempatkan diri benar-benar di dalam diri pribadi orang lain sehingga kita dapat melihat segala sesuatu dengan mata orang lain tersebut, memikirkan sesuatu dengan pikirannya, dan merasakan sesuatu dengan perasaannya. Saya ulangi Bapak Ibu ya. Jadi kata keset itu artinya atau murah hati dalam pengertian bahasa Aram itu artinya gini. Kemampuan untuk menempatkan diri benar-benar di dalam diri pribadi orang lain, menempatkan diri pribadi kita pada posisi orang itu, kemudian sehingga kita ini bisa melihat segala sesuatu dengan pandangan orang tersebut. Jadi bukan dengan pandangan kita, tapi dari pandangan orang tersebut. Dan kemudian memikirkan sesuatu dengan pikirannya. Jadi memikirkan sesuatu itu bukan dari pikiran kita, tapi dari pikiran orang itu. Dan merasakan sesuatu dengan perasaannya. Kita dapat feel-nya itu bukan dari perasaan kita, tetapi dapat dari perasaan orang itu. Begitu dalamnya pengertian keset ini Bapak Ibu, sehingga bukan hanya sekedar emosional saja, kemurahan hati yang biasa-biasa saja, tapi betul-betul punya satu kedalaman makna yang luar biasa. Nah, artinya kalau kemudian setiap orang Kristen memahami pengertian ini dengan baik, kita akan menjadi orang yang murah hati dalam arti yang sesungguhnya. Jadi kita memandang segala sesuatu bukan diri kita, tetapi orang lain. Dari beberapa waktu kemarin kita belajar, selalu saya sampaikan bahwa orientasinya bukan kita, tetapi adalah orang yang ada di sekitar kita. Orientasinya adalah Tuhan dan orang sekitar kita. Sebab itu Bapak Ibu, kalau kita benar-benar mengerti tentang hal ini, tentunya kemurahan hati itu dalam melakukan kemurahan hati itu Bapak Ibu ada effort atau usaha. Tadi kan saya sampaikan bahwa kemurahan hati itu dalam bahasa Aramnya itu adalah kemampuan untuk menempatkan diri kita dalam posisi orang itu. Jadi ini butuh sebuah effort atau usaha yang sangat keras supaya kita betul-betul bisa memahami orang itu. Tidak hanya sekedar hal-hal yang biasa, tetapi betul-betul punya usaha. Ada satu hal yang dikerjakan dengan satu kerja keras yang luar biasa. Nah, seperti contohnya ibu tadi itu ya. Artinya dia tahu ketika dia harus melakukan pengampunan itu sampai ada effortnya. Usahanya yang pertama adalah melawan dirinya sendiri. Yang kedua, dia harus melakukan satu perjalanan yang sangat jauh
hanya untuk melakukan sebuah pemberesan. Itu kan effort yang luar biasa. Dan bukan hanya perasaan yang dikorbankan, tetapi juga uang, waktu, dan banyak hal. Itu sebuah effort yang luar biasa yang dikerjakan ya. Dan saya yakin luar biasa di depan. Sebab itu saya sudah sampaikan tadi. Saya akan ulang-ulang bahwa dalam melakukan kemurahan hati dalam ukuran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah sesuatu yang memerlukan effort atau usaha. Dan hal ini ketika kita mengerjakannya, Bapak Ibu, hal yang pertama yang akan kita kerjakan ketika kita murah hati adalah pasti demikian. Kita akan berbuat sesuatu yang disebut kebaikan dengan tidak keliru, atau kita berbuat kebaikan yang akhirnya tepat, atau dengan bahasa mudahnya adalah kita melakukan kebaikan tanpa harus mencelakakan orang. Bisa saya ulangi lagi ya. Nah, jadi kita melakukan sesuatu yang disebut murah hati atau kebaikan itu tanpa harus mencelakakan orang. Ini bahasa saya. Saya ambil satu ilustrasi, bukan ilustrasi ya, apa seperti yang pernah Tuhan Yesus sendiri kerjakan. Ketika Tuhan Yesus mengunjungi kampungnya saudara Marta, Maria, dan Lazarus, Bapak Ibu ya, Tuhan Yesus mampir di rumahnya mereka. Marta ini orang yang baik. Dia melayani Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus itu dalam kondisi yang sangat letih begitu. Hal pertama yang dia ingin lakukan adalah ingin melayani Tuhan Yesus dengan sibuk. Membuat makanan, membuat minuman begitu ya. Dengan pemikiran bahwa wah ini pasti menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika dia melihat saudarinya, si Maria itu malah duduk di kaki Yesus, proteslah dia, gitu kan, dikatakan, Tuhan saya sudah begini, tolonglah kasih tahu si Maria supaya bantu saya. Tuhan Yesus bilang, Marta, Marta, gitu ya. Maria ini mengambil bagian yang lebih baik dalam hidupnya. Jadi artinya bahwa yang dilakukan Marta itu baik, tetapi hampir saja, Bapak Ibu, membuat ini kalau bahasa saya membuat Yesus itu celaka. Ini kan tidak mungkin bahasa yang gimana. Tapi maksud saya membuat hampir tidak nyaman Tuhan Yesus. Karena yang dimaui Tuhan Yesus dalam saat itu datang ke rumahnya Marta dan Maria itu adalah dalam kondisi pengen tenang atau istirahat. Tetapi dengan apa yang dilakukan oleh Marta, justru Tuhan Yesus malah terusik. Nah, Bapak ini menjadi penting. Kalau kita mau melakukan sebuah kemurahan hati, tentunya kita dengan pengertian yang benar, kita tidak akan melakukan kemurahan hati dengan tindakan yang salah. Nah, bisa dipahami Bapak Ibu. Jadi kita kan sering lihat di media sosial ya Bapak Ibu ya. Ada orang-orang sering memviralkan dirinya, memberikan sesuatu, kemudian dengan cara ketika dia memberi, dia merekam apa yang dia kerjakan begitu. Untuk beberapa orang tidak masalah, tapi untuk beberapa orang yang lain akhirnya mereka merasa tidak nyaman karena mereka seperti dieksploitasi. Mereka menjadi objek dari si konten kreator ini, walaupun konten kreatornya adalah isinya adalah memberi, tapi beberapa orang menjadi tidak nyaman karena mereka merasa dieksploitasi dan hal ini. Mungkin malu gitu ya. Nah, ini kan yang menjadi satu contoh besar bahwa kebaikan yang dilakukan malah menjadi keliru. Nah, ini menjadi penting buat kita bahwa ketika kita memahami, nah, seseorang memahami hal ini bahwa kemurahan hati itu adalah melakukan kebaikan tanpa mempermalukan. Ini pasti akan terjadi dalam hidup. Ketika kita mengerti betul-betul apa yang menjadi pengertian dari keset atau kemurahan hati. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu. Saya ulangi lagi, ketika kita mengerti benar-benar pengertian dari murah hati seperti yang Yesus lakukan, kita tidak akan melakukan kebaikan yang akhirnya merugikan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, ketika kita betul-betul mengerti betul-betul apa yang Yesus sampaikan dengan murah hati, tentunya kita akan menjadi orang yang juga mudah untuk yang tadi saya singgung dari awal, mudah untuk mengampuni. Makanya tadi saya diingatkan Tuhan ketika kita mau belajar tentang lagu yang tadi, berikanku hati seperti hatimu. Jadi hati Tuhan itu luar biasa, gitu ya. Jadi ketika kita memiliki hati untuk yang kayak Tuhan, kita akan jadi orang yang mudah
mengampuni. Makanya kan waktu Tuhan Yesus pada masa mau penyaliban ya, kata-kata yang pertama bukan mau penyaliban, waktu Tuhan Yesus disalib, kata-kata kan ada 7 perkataan Tuhan Yesus kayu salib ya. Mungkin lain kali Bapak Ibu belajar dengan hamba Tuhan lain tentang 7 perkataan Yesus di kayu salib. Perkataan yang pertama Tuhan Yesus bilang, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Kata-kata ini luar biasa Bapak Ibu. Artinya Tuhan Yesus itu sudah dicaci maki, dipukuli, dihajar, macam-macam begitu Bapak Ibu. Tetapi kata-kata yang muncul dari Tuhan Yesus itu kata-kata agung yang luar biasa. Tuhan bilang, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi Yesus sadar betul bahwa orang-orang yang mencemooh dia, orang-orang yang memukul dia, orang-orang yang menendang dia, orang-orang yang meludahi dia itu adalah orang-orang yang hidupnya sementara sebetulnya sedang dikendalikan oleh yang namanya kuasa kegelapan dalam hidupnya. Ego mereka ya karena proyeksi diri dosa dalam diri mereka itu yang begitu bencinya kepada Yesus akhirnya dikendalikan oleh iblis. Jadi mereka itu seperti kalau seperti boneka itu apa namanya? Boneka yang digerakkan oleh tangan yang pakai kayu silang begini, kemudian orangnya memegang dari atas dan ada tali dan ada boneka yang bergerak karena digerakkan oleh tali-tali itu, Bapak Ibu. Dan hidup orang-orang itu semacam itu. Ketika mereka membenci kepada Yesus, mereka tidak suka kepada Yesus. Hidup mereka itu sebetulnya sedang hidup dalam kendali iblis. Jiwa mereka yang jahat itu sementara dikendalikan oleh iblis. Dan itu sangat dipahami oleh Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus melihat mereka itu hanya seperti boneka, boneka dosa yang dikendalikan oleh iblis. Makanya kata-kata yang meluncur pertama kali oleh Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus disalib itu adalah kata-kata Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi dalam segala segala perbuatan mereka itu sebenarnya mereka nggak ngerti apa-apa, hanya menjadi kayak wayang begitu. Betul kayak wayang ya, hanya dikendalikan oleh seorang dalang. Mereka hanya seperti wayang yang dikendalikan. Dan itu yang membuat Tuhan Yesus walaupun babak belur hidupnya dia berkata, yang disampaikan adalah kata-kata pengampunan. Waduh, Bapak Ibu ini dahsyat, luar biasa dahsyat. Jadi apa ya? Tuhan Yesus tidak melihat dirinya tidak melakukan apa ya? Tidak melakukan dalam saat-saat itu adalah tindakan emosional ketika dia dipukuli marah, enggak, itu kan emosional. Dia sadar betul apa yang sedang dilakukan oleh orang itu adalah orang-orang yang sedang dalam kendali iblis. Sebab itu dia berkata kata-kata yang agung, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, Bapak Ibu, apakah kita bisa melakukan ini? Secara notabene mungkin tidak mudah. Tetapi sekali lagi, Bapak Ibu, kita belajar untuk melihat kebenaran firman Tuhan ini jangan dengan emosi juga. Jadi seperti Maria. Maria itu ketika didatangi oleh Gabriel, Maria Ibu Yesus ya. Kemudian Maria diberi tugas oleh Tuhan, tugas yang sangat berat yaitu dia harus mengandung, padahal dia dalam kondisi yang masih belum menikah ya, memang bertunangan tetapi belum bersama-sama hidup bersama gitu ya. Jadi dia harus sudah mengandung. Nah ini kan pekerjaan yang sangat berat. Tetapi ketika dia mendengar apa yang disampaikan oleh Gabriel, dia dikatakan dia menyimpan semua itu di dalam hatinya. Dia tidak berkeluh kesah atau protes. Nah, sama Bapak Ibu. Kita belajar ketika kebenaran firman Tuhan yang begitu mungkin sulit untuk kita mengerti dan kita lakukan Bapak Ibu. Terima saja dulu dalam hatimu. Kita simpan saja dalam hatimu dan mintalah Tuhan supaya Tuhan bimbing kita bisa melakukan kebenaran itu. Jadi, saya ulangi lagi, hal kedua berkaitan dengan kemurahan hati. Kalau kita mengerti betul-betul kata kemurahan hati, apa yang disampaikan Tuhan Yesus, kita akan menjadi orang yang mudah untuk memberikan pengampunan. Nah, ini menjadi penting. Karena dunia ini kan selalu diajari tentang
Ya, seperti sudah saya bahas kemarin ya, mata ganti mata gitu, gigi ganti gigi. Tapi bersama Tuhan Yesus, Tuhan bilang, ampuni. Sakit memang, tapi harus mengampuni. Haleluya, Bapak Ibu, tetap semangat. Nah, inilah yang kedua. Yang ketiga, tentunya dari pengertian inilah kita akan mengerti itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di bumi dalam pekerjaannya. Ini yang ketiga. Jadi waktu Tuhan Yesus turun ke bumi, saya pernah sampaikan beberapa hari yang lalu bahwa ketika Tuhan itu hanya menjadi Tuhan yang agung di surga, Tuhan tidak akan bisa menyelami apa yang dipikirkan oleh manusia, apa yang menjadi kelemahan manusia, Tuhan tidak akan tahu. Tetapi Tuhan rela, ya Tuhan rela mengosongkan dirinya. Dia meninggalkan atribut ketuhanan dia untuk menjadi sama dengan ciptaannya. Dengan tujuan apa? Supaya betul-betul Tuhan pun tahu bagaimana perasaan orang itu namanya tidak punya uang. Karena betul-betul kan Tuhan Yesus itu waktu dalam pengawasan orang tuanya di bumi, yaitu eh, Yusuf dan Maria. Yusuf ini kan seorang biasa saja, dia katakan tukang kayu. Nah, selama dalam pengawasan orang tuanya yang mereka hidup pas-pasan, mereka juga mungkin mengalami situasi mereka tidak punya uang, gitu ya. Mungkin saja Yusuf dan Maria itu pernah terjerat dalam urusan hutang piutang. Dan Yesus ada dalam lingkungan itu. Dia menjadi seorang kakak yang ya sulung bagi adik-adiknya. Itu kan tugas berat juga. Dan Yesus ikut merasakan hal-hal kepedihan semacam itu. Dan makanya selama bertahun-tahun ketika Alkitab tidak menulis di manakah Yesus ya, dari setelah dia di bait suci umur 12 tahun sampai 30 tahun tidak ditulis. Nah, waktu itu Yesus ada dalam lingkungan keluarganya, itu keluarga Yusuf dan Maria. Tahun-tahun itulah di mana Yesus ikut merasakan kepedihan menjadi seorang manusia. Nah, itu hal yang dikerjakan oleh Tuhan yang kita bisa memahami dari kata keset itu, kemurahan hati yang artinya tadi betul-betul hidup dalam pandangan orang, dalam perasaan orang, dalam pengertian dan menempatkan diri dalam posisi orang itu. Itu yang dikerjakan Tuhan. Tuhan pengen tahu bagaimana susahnya manusia, dia turun jadi manusia. Nah, ini karya agung yang Tuhan kerjakan, keteladanan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Bagaimana dia tidak hanya sekedar memerintah dari surga, dia tidak hanya sekedar bilang gini, "Hei kamu manusia bertobat." Ya mudah bagi Tuhan untuk ngomong bertobat, tetapi bagaimana orang itu bisa bertobat kan bukan sesuatu yang mudah bagi manusia. Nah, makanya Tuhan Yesus turun dan menyelami betul-betul ke kedalaman hati manusia supaya tahu betapa susahnya sih bagaimana bertobat itu, bagaimana berubah itu. Dan Tuhan punya solusi. Solusinya adalah salib Kristus. Dia harus mati di kayu salib untuk memberikan menjadi korban yang agung supaya manusia itu bisa keluar dari jeratan dosa. Nah, itu yang disebut kemurahan. Bapak Ibu, agung betul kan apa yang dikerjakan oleh Tuhan kita. Jadi Tuhan yang kita sembah bukan hanya Tuhan yang hanya sekedar memerintah, tetapi Tuhan yang turun tangan. Jadi pernah saya sampaikan bahwa Tuhan itu bukan seperti pelukis yang membuat sebuah lukisan yang indah, kemudian dia menjualnya, dan dia tidak bertanggung jawab lagi terhadap apa yang dia buat. Tetapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menciptakan kita dan Tuhan yang dengan murah hatinya ikut bertanggung jawab ketika kita ini menjadi keliru. Ini Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Sehingga Bapak Ibu kita akan terus hidup di dalam Tuhan itu mengaplikasikannya dalam hidup kita menjadi pribadi yang tidak gampang sekali lagi menyalahkan orang lain. Ya, oh ternyata uh, kita akhirnya akan punya sikap apa ya istilahnya tuh, nah roh maklum yang kuat gitu ya kepada seseorang ketika kita mengerti hal ini. Oh orang itu kok begitu ya. Akhirnya kita akan berpikir, oh, karena dia begini. Bukan berarti mungkin kita setuju dengan apa yang menjadi tindakannya, tetapi paling tidak cara berpikirnya itu yang akan membuat kita bisa melihat, oh, dia berpikir begini, sehingga kita akan bisa berikan solusi yang baik. Nah, itulah yang Tuhan kerjakan.
Nah, puji Tuhan Bapak Ibu, akan saya ulangi lagi sekali lagi untuk menjadi pengertian yang jelas dalam hidup kita bahwa kata-kata berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan memperoleh kemurahan itu dari bahasa Yunani menggunakan kata eleemon ya. Tetapi saya tekankan lagi bahwa Tuhan Yesus itu dalam hidup hari-harinya tidak menggunakan bahasa Yunani tapi menggunakan bahasa Aram. Bahasa Aram untuk kata murah hati itu artinya adalah, saya ambil contoh kasih, saya juga lupa buku ya. Kemampuan untuk menempatkan diri benar-benar di dalam diri pribadi orang lain sehingga kita dapat melihat segala sesuatu dengan mata atau pandangan orang itu, memikirkan sesuatu dengan pikirannya dan merasakan sesuatu dengan perasaannya. Jadi kemurahan hati artinya betul-betul menempatkan diri kita dalam posisi orang itu. Saya sudah sampaikan tadi, untuk mencapai titik itu kita perlu yang namanya usaha, perlu effort. Jadi tidak hanya sekedar kemurahan hati yang bersifat emosional atau sekedar perasaan biasa, tapi sebuah effort yang luar biasa untuk mencapai titik itu. Seperti tadi saya sudah sampaikan, Yesus sampai turun ke bumi itu effort yang luar biasa. Dan ketika kita sampai titik ini, kita punya effort yang luar biasa untuk hidup dalam kemurahan hati. Yang pertama yang pasti kita lakukan adalah kita akan menjadi orang yang berbuat baik tanpa mencelakakan. Ini sangat penting. Jadi kita akan mudah berbuat baik tetapi tidak mencelakakan orang lain. Tidak mempermalukan orang lain. Kan Tuhan Yesus pernah bilang gini ya, kalau engkau memberi dengan tangan kananmu, ini bahasa saya, tangan kirimu jangan sampai tahu. Jadi artinya kalau kita berbuat sesuatu, nggak perlulah orang lain tuh tahu. Tidak usahlah kita memviralkan diri kita bahwa kita ini berbuat A, B, C gitu ya. Sehingga orang yang kita tolong pun dia tidak merasa dipermalukan. Jadi istilahnya kita tidak usah pamer ketika kita bersifat murah hati. Ada satu ilustrasi yang baik gini. Ayam itu kalau dia bertelur, baru bertelur satu saja, dia sudah akan bersuara petok-petok gitu ya. Sehingga semua orang akan tahu bahwa dia sedang bertelur. Dia akan memberitahukan kepada semua orang bahwa dia sudah menghasilkan telur. Tapi beda dengan kura-kura. Kura-kura itu dia bisa bertelur sampai puluhan bahkan ratusan, tetapi dia akan diam-diam saja, Bah. Makanya hampir susah untuk menemukan di mana kura-kura bertelur. Nah, sifat kayak gini yang Tuhan harapkan dalam kehidupan kita. Kita bisa berbuah banyak, tetapi hanya Bapa di surga saja yang tahu. Nah, itu kemurahan yang Tuhan harapkan dari hidup kita. Jadi kita berbuat baik tanpa harus berbicara banyak hal kepada orang, bercerita kepada banyak hal, membuat viral banyak hal, tetapi dan juga tidak mempermalukan orang, tetapi biarlah Bapa kita di surga saja yang berikan kemurahannya kepada kita. Yang kedua, Bapak Ibu, ketika kita mengerti tentang kemurahan hati, berarti kita akan menjadi orang yang mudah untuk mengampuni. Contoh yang paling besar yang terjadi adalah ketika Tuhan Yesus disalibkan. Tuhan Yesus berkata, "Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat." Nah, jadi sedalam itu pengertian Tuhan kepada orang yang mencaci maki dia, sehingga dia betul-betul mengerti bahwa mereka itu ketika mencaci Tuhan Yesus, itu bukan karena perbuatan dirinya, tetapi karena dosa yang sedang berkuasa dalam dirinya yang dikendalikan oleh iblis. Sehingga mereka hanya menjadi semacam boneka. Sama dengan kehidupan kita, ketika ada orang membuli kita, Bapak Ibu harusnya malah timbul belas kasihan. Aduh, kasihan kamu mengolok-olok kita. Saya tahu bahwa dalam kehidupan kita pasti tidak terlepas dari yang namanya orang suka membuli kita, mencemooh kita gitu ya. Ya, tapi karena mereka tidak tahu. Kalau mereka tahu, mereka tidak akan mencemooh kita kan gitu. Sama dengan orang-orang yang membunuh Tuhan Yesus, melukai Tuhan Yesus. Kalau mereka tahu itu siapa yang di depan mereka, mereka tidak akan melakukan itu kepada Tuhan. Nah, sama dengan sekali lagi saya ulangi, kalau orang-orang yang di sekitar kita mereka tahu siapa diri kita dan melakukan itu dengan baik, mereka tidak akan melakukan.
Tapi karena mereka tidak tahu, mereka melakukannya itu mungkin bahkan dengan senang-senang. Nah, sebab itu Bapak Ibu, roh pemakluman yang kuat tadi, inilah kemurahan hati, kita akan mudah untuk mengampuni orang. Ya, dalam kondisi-kondisi yang sulit mungkin mereka mencelahi kita. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, dari arti kemurahan kita akhirnya menjadi mengerti bagaimana karya Tuhan yang agung, yaitu Tuhan turun ke bumi untuk menjadi seorang manusia sama dengan manusia yang menjadi ciptaannya. Sekali saya sampaikan bahwa ketika kita mengerti arti kemurahan, murah hati tadi, kita akan mengerti bagaimana yang namanya karya Tuhan yang luar biasa dengan cara dia mengosongkan diri, bahasa Alkitab kita mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba. Hamba itu artinya adalah bawahan. Jadi Tuhan itu adalah master dan kita ini adalah hamba. Dan Tuhan rela mengosongkan dirinya, ketuhanan dia, kerajaan dia itu ya, maksudnya pribadi rajanya dikosongkan diri dan menjadi seorang hamba. Ini sesuatu yang luar biasa yang kita sebut usaha yang dahsyat dan luar biasa. Supaya apa Tuhan melakukan itu? Supaya Tuhan bisa menyelami kita yang lemah ini. Amin Bapak Ibu. Saya percaya 3 hal ini akan bisa menjadi pengertian yang lebih dalam untuk kita semua sehingga kita akan menjadi orang yang murah hati dengan cara yang benar. Sehingga tergenapilah firman Tuhan ini berkata bahwa berbahagialah orang yang murah hati dengan cara yang benar dan mereka inilah nanti yang akan mendapat kemurahan dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kenapa? Ini menjadi perlu karena Tuhan Yesus pernah juga sampaikan dalam masa penghakiman nanti ada orang yang akan datang kepada Tuhan Yesus, mereka ditolak oleh Tuhan karena mereka bilang, Tuhan, kami sudah melakukan mujizat, kami sudah melakukan ini Tuhan. Sepertinya mereka melakukan perintah Tuhan, tapi Tuhan bilang, saya tidak mengenal engkau. Kenapa? Kemurahan hati, pelayanan yang mereka lakukan adalah pelayanan yang bersifat emosional. Haleluya, Bapak Ibu. Dan saya percaya Bapak Ibu yang melihat sesi pengajaran ini adalah Bapak Ibu orang yang diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, hamba-Mu sekali lagi berdoa untuk seluruh umat Tuhan yang ada di gereja ini, di Smart People Church, adalah pribadi-pribadi yang luar biasa. Sebab itu Tuhan, sore hari ini ketika kami belajar tentang kebenaran firman-Mu ini Tuhan, ialah kami mengubah paradigma hidup kami, bahwa ketika kami jadi orang yang murah hati, bukan murah hati karena kemampuan kami, karena kami bisa murah hati atau karena perasaan emosional kami sekedar kami bisa bermurah hati Tuhan. Tetapi Tuhan, biarlah kami bisa melakukan semua itu karena Roh Kudus yang mengajar dalam diri kami. Sehingga kami bisa menempatkan hidup kami ketika kami harus bermurah hati pada posisi orang-orang yang kami temui Tuhan. Sehingga betul-betul kami mengerti harus bermurah hati seperti yang surga ajarkan. Bukan karena emosi kami. Sebab itu Tuhan, hamba berdoa sekali lagi, Tuhan terus membimbing umat Tuhan yang ada di gereja Smart People Church ini menjadi umat Tuhan yang luar biasa. Umat Tuhan yang dahsyat, umat Tuhan yang diberkati Tuhan. Dan ketika gereja ini terus dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu, dipenuhi dengan kemurahan hati, gerejanya akan terus bertumbuh dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami percaya Tuhan, kami akan terus melihat dan mendengar bagaimana umat-Mu ini menjadi saksi dimanapun mereka berada dan menampilkan Kristus dan menceritakan Kristus dan menjadi buah yang nikmat untuk dinikmati banyak orang sehingga orang bertanya di manakah alamat Tuhan di dalam orang-orang yang ada dalam gereja ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu terima kasih Bapak Ibu sudah dengan setia belajar bersama-sama dengan saya ya walaupun mungkin tidak bertatap muka langsung tapi saya percaya banyak hal yang kita boleh pelajari bersama-sama sehingga Bapak Ibu akan semakin jadi orang yang luar biasa. Terima kasih sudah setia, terima kasih sudah belajar bersama-sama dan tetap terus tekun belajar dan Tuhan Yesus berkati kita semua. Haleluya. Amin. Shalom.